Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was shalihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassatan ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang saya hormati, salam ta'zim kepada segenap para bapak dan ibu DKM Masjid Jami'al Ikhwan, kepada ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim yang saya hormati, wabil khusus guru kita yang sama-sama kita muliakan, Ibunda Ustazah Haja Imas. Semuanya walhasil yang saya muliakan, saya cintai tanpa terkecuali, teriring doa semoga hari-hari kita selalu penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat, rasa syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah terutama pagi hari ini. Alhamdulillah berkat beraneka ragam nikmat yang terus kita peroleh, kita bisa kembali duduk bersama-sama di tempat terindah, di lokasi terbaik, di satu taman di antara sekian taman-taman surga, yaitu Masjid Jami'al Ikhwan, Majelis Taklim Jamiatul Muslimah. Semoga upaya kita pagi hari ini, ibu meninggalkan kesibukan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk datang tidak terlambat ke majelis ini. Semoga semuanya menambahkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga majelis demi majelis yang memang sengaja kita hadiri,
Semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita ibu-ibu dari kediaman kita masing-masing menuju masjid ini, jangan lupa yang belum niat iktikaf ya, semoga kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, dan semoga hajat-hajat kita pun dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Amin, Allahumma amin. Di pagi hari ini spesial, kita langsung diliput ini ibu-ibu. Baik, pelajaran melanjutkan hadis, masuk hadis 167. Ismullahul Adzam. Bukan 170 Bu Ustazah. Apa? Ya, saya 23 bulan 6 terakhir. Tanggal 23 bulan 6. Betul. 23 bulan Juni 2025. Asyaddun nasi azaban 170 insyaallah. Gak apa-apa kalau mau diulang 167 gak apa-apa. 167? Oh, 167. Iya baik. Ibu-ibu saya talkinkan dulu ya, silakan ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahi al-a'zamu alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta da'watu Yunusa ibni Matta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa inistumila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Ya, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa ibu? Bersabda. Ya sebetulnya qala itu berkata, cuma kepada Rasul kita pakai kalimat bentuk lebih memuliakan, bersabda. Apa sabdanya Rasul? Ismullahil a'zamu, nama Allah yang teragung, alladzi iza du'iya bihi ajaba, yang apabila digunakan untuk berdoa dengan nama yang agung tersebut, ajaba, maka dia pun akan memperkenankan doa tersebut. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila dimintakan kepadanya dengan nama yang agung tersebut a'ta, maka dia pun akan memberi. Apa itu? Da'watu Yunus ibni Matta. Itulah doanya Nabi Yunus bin Matta. Apa ya doanya, yang gimana ya? Doanya Nabi Yunus yang ketika di dalam perut ikan, ibu-ibu. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Yang di dalam perut ikan, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mantap. Keren. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Itu termasuk al-ismul a'zam, ibu-ibu. Nah, ini juga jadi pesan yang ada di dalam riwayat ini. Sepakat ulama kalau ada orang berdoa
dengan tawassulnya dengan al-ismul a'zam. Boleh dianjurkan bahkan, ya. Jadi seperti Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Misalnya itu, wa bima yuqarribu ilaik, atau Allahumma inna nas'aluka bi antallah wa bi antar rahman wa bi antar rahim wa bi antar razzaq wa bi antal fattah dan seterusnya, Bu. Nama-nama Allah jumlahnya banyak. Ada berapa, masih ingat? Ya, jumlahnya ingat, Bu, ya, alhamdulillah. 99 dari sekian itu yang al-ismul a'zam Allah. Al-ismul a'zam Allah. Nah, ketika orang berdoa dengan menggunakan atau dengan tawassul dengan nama-nama Allah yang agung, ibu-ibu, nama-nama Allah yang luhur manapun. Saya kadang juga kalau lagi doa tuh saya suka pakai doa tawassulnya dengan nama Allah. Allahumma inna nas'aluka bi antar razzaq. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada Engkau. Engkaulah yang ar-razzaq, yang maha mengaruniakan beraneka ragam rezeki. Antar zukona, mohon berikan rezeki kepada kami apa. Kalau pakai bahasa Arab, Bu, ya. Pakai bahasa kita boleh nggak sih doa? Boleh nggak? Doa itu ibu-ibu yang paling keren, yang klik. Nah, gitu tuh. Mulut berucap, hati mengikuti, pikiran fokus. Itu doa tuh yang paling keren gitu. Jadi nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab daripada bahasa Arab kita nggak ngerti. Iya, bahasa Arab nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bisa nyambung nggak sih, Bu? Enggak, kan gitu kan? Yang kita ngerti itu yang nyambung. Tetapi tentunya ketika kita masih punya keleluasaan untuk belajar, masih banyak punya kesempatan untuk belajar, punya kemampuan untuk belajar, bagus kalau berdoa itu dengan menggunakan terutama kalimat-kalimat doa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sih udah hafal semuanya orang. Dan itu doa singkat sekali, Bu, tapi isinya Masya Allah. Makanya sampai ada yang bilang itu doa sapu jagat. Sapu jagat tuh kira-kira kayak gimana sih ya sapu jagat tuh? Oh. Segala macam kesapu gitu, Bu. Jagat kan alam raya. Sapu semuanya. Kan gitu ya, Bu, disebutnya doa sapu jagat. Karena memang kita lihat sangat simpel tapi menyeluruh sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat berikan juga kami hasanah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami, bentengi kami, lindungi kami dari api neraka. Siapa yang enggak kepengen hasanah di dunia? Semua. Hasanah di dunia itu, Bu, mencakup rumah yang luas, mobil yang lembut, ya, kendaraan yang halus gitu. Begitu sekarang nggak ada suaranya sekarang. Tahu di samping kita lewat ngagetin juga. Mesinnya nggak pakai bahan bakar lagi, cukup dicas pakai apa? Pakai listrik, ibu-ibu, ya. Rumah besar, badan sehat, ada kendaraan nyaman, rezeki finansialnya tercukupi, anak menantu sehat, cucu-cucu sehat, cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu hasanah fi dunya bukan tuh? Hah? Hasanah fi dunya bukan tuh? Suami bukan cuma sekedar ganteng tapi soleh. Kalau ngasih uang belanja nggak pakai dihitung, langsung dikasih satu ikat. Ya, maksudnya bukan diikat pakai karet gelang, Bu, ya, bukan. Kan ada iketan tuh kalau baru ambil dari bank yang pecahan sekian jumlahnya sekian, kan gitu, Bu, ya. Nih mah, habisin 3 hari. Gak usah mikir-mikir, hari keempat nanti ada lagi. Itu termasuk hasanah fi dunya. Wafil akhirati hasanah, di akhirat hasanah. Hasanah di akhirat. Begitu kuburan itu, Bu, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Pos pertama dari sekian pos akhirat. Kuburnya udah nyaman. Kuburnya luas, kuburnya terang, kuburnya harum, raudhah min riyadil jannah. Itu termasuk hasanah fil akhirah. Kubur itu ada yang sebutkan pos pertama dari pos-pos akhirat. Nanti dibangkit dari kubur, dikumpulkan di masa di tempat yang nyaman. Ada orang yang sedang berkeringat karena cuaca panas sedemikian teriknya, dia seperti orang yang berada di ruangan ber-AC. Nyaman sekali. Yang lain sedang hiruk pikuk,
Huru-hara hari kiamat yang begitu dahsyat ada digambarkan seperti sekian gumpalan cacing, Bu, yang begitu banyak, yang dari luar kepingin ke dalam, yang dari dalam pengen keluar, dari atas pengen ke bawah, yang dari bawah kepengen ke atas. Dia nyaman-nyaman saja. Yang lain ada dalam dihimpit rasa ketakutan yang luar biasa, dia tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Itu hasanah fil akhirah. Mau nggak kira-kira? Iya. Banget maunya kan gitu ya, Bu. Wa qina adzabannar ya. Silakan doa yang lain juga nggak ada masalah, silakan. Kita lanjut. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." Dengarlah kalian, patuhlah kalian. Wa inistu'amila alaikum abdun habasyiyun. Meskipun nanti yang memerintah kalian, yang mengatur urusan kalian itu adalah seorang budak dari bangsa Habasyi. Habasyi ini Ethiopia, Bu, ya. Habasyi, ya. Tapi ada ulama ahli hadis ini di Habasya, namanya Syekh Harori, Libanon, ibu-ibu, alim besar, wali Allah, masya Allah. Nih, nanti seandainya yang memimpin kalian, ini yang memimpin dimaksud ini bukan memimpin dalam rumah tangga, tapi Al-Imamul A'zam, struktur pemerintahan, dia pimpinan tertinggi itu. Kira-kira kalau di negeri kita tuh levelnya presiden itu, Bu. Meskipun yang memimpin abdun habasyun, yang secara fisik kulitnya hitam, legam, Ibu, rambutnya keriting begitu. Pokoknya orang yang agak dikucilkan lah begitu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu itu kan dari Habasyah. Ya, tapi karena memang Islam itu nggak pernah mendiskreditkan siapapun tanpa pernah melihat warna kulit, sukunya, bangsanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu-ibu yang saya hormati, Nabi peringatkan nih kepada kaum muslimin, satu saat seandainya yang memimpin kalian adalah pemimpin yang secara fisik kalian kurang berkenan, secara penampilan kalian kurang berkenan, tapi dia adalah pemimpin yang sah, gitu. Maka dengarlah apa katanya, turutilah, patuhilah kebijakan-kebijakannya, gitu ya. Ini pemerintahan, maksudnya pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, ibu-ibu, gitu ya. Terus bagaimana dengan konteks kita ya? Kalau namanya pemimpin, sepanjang kebijakannya tidak bertentangan dengan agama, maka kita wajib untuk mematuhinya. Dari mulai yang kecil, yang sederhana, ibu-ibu. Apa misalnya, di jalan itu ada lampu merah, traffic light, ya kan? Itu kan merah punya pesan, warna hijau punya pesan, warna kuning punya pesan, betul tidak? Betul kan? Kuning kenapa berarti? Ya hati-hati dari keluar dari rumah, kayaknya udah hati-hati juga tuh. Pakai helm, pakai jaket gitu ya kalau pakai motor. Apa tuh kalau kuning? Perlahankan kecepatan. Dari 60 dikendorkan, Bu, gasnya itu. Jadi 40 gitu. Begitu merah berhenti. Kuning dulu baru merah. Itu aturan luar biasa itu, Bu. Karena dampaknya menyelamatkan pengguna jalan, bukan cuma dia, tapi orang lain yang juga menggunakan jalan itu. Begitu kuning dia perlahankan. Merah, begitu direm sudah tidak lagi berbahaya buat keselamatan dia. Coba kalau tidak pernah kuning dulu, tahu-tahu merah, ibu-ibu. Lagi kecepatan tinggi, merah, rem sekaligus. Ya kalau mobil bisa jadi tabrakan beruntun meskipun dia nggak terbalik. Tapi kalau motor, meskipun rodanya gede-gede, ibu, besar-besar rodanya. Motor kan rodanya 2, iya kan? Itu bisa apa tuh? Terjungkal, ibu, terbalik, ibu-ibu. Jadi kuning, kemudian merah. Baru nanti hijau. Dan diatur. Yang sana jalan, sini merah. Yang sini hijau jalan, berarti yang sana merah. Sehingga nggak terjadi tubrukan atau tabrakan. Yang kayak gitu tidak bertentangan. Bahkan maslahatnya banyak. Wajib dipatuhi. Tapi kadang-kadang ada yang masih merah juga udah main jalan aja, Bu, ya. Aman nih. Ya saya kan sering juga pakai motor. Untuk beberapa lokasi yang enak dijangkau pakai motor karena cepat gitu, Bu. Pakai mobil, ngeluarin mobil dulu, manasin mobil dulu, belum lagi macetnya.
Cibubur 2025 Bu, kadang mau jalan maghrib, Masya Allah. Ini saya bilang 2025 digini gimana 2030 ntar ini. Saya kira sama kan. Dulu ibu waktu baru pindah di sini bagaimana tuh? Jalanan kan? Sekarang Masya Allah, mau keluar dari depan rumah saja, buka pagar, itu sudah harus hati-hati gitu. Kembali ibu-ibu, apalagi larangannya tidak merokok di tempat umum. Itu maslahatnya banyak, itu wajib dipatuhi. Ternyata analisa para ahli medis, ahli kesehatan, perokok pasif justru bahayanya lebih besar dibandingkan perokok aktif. Tuh ibu-ibu. Saya sih alhamdulillah rokok mau hukumnya haram, mau makruh, terserah aja, saya nggak merokok. Jadi aja. Alhamdulillah Bu, nggak merokok. Jadi nggak ngerti rasa rokok itu seperti apa, nggak ngerti. Katanya sigaret enak, nggak ngerti saya. Kretek enak, nggak ngerti saya. Cuman yang saya tahu orang rokok itu dibakar aja Bu. Gitu. Orang rokok itu diapakan? Dibakar gitu kan. Lumayan juga ternyata harga rokok itu sampai 25.000 Bu satu bungkus. Ada yang lebih mahal dari 25.000. Iya, gitu. Enak juga kalau dicelengin. Bu, halo? 30.000 ditaruh setiap hari 30.000. Sebulan berapa ya? 900.000 ya? Sebulan. Sebulan 900.000. Setahun Bu, 900 kali 12. 10.800.000 bukan? Betul. 3 tahun nggak merokok, 32.400.000. Bisa umroh ya Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak ada yang merokok, ada juga ya. Ketemu juga Bu, bener ya. Dan asik bener gitu, asik bener. Perokok ulung kelihatannya. Waduh, megangnya aja luar biasa. Itu termasuk aturan yang memberi manfaat, wajib dituruti. Tidak merokok di tempat umum, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu keamanan umum. Itu termasuk aturan-aturan yang memberi manfaat banyak. Ya, jadi seandainya satu saat kalian dipimpin oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang asalnya hanya dari sekedar seorang budak, ibu-ibu, dan dari bangsa Habasyi, ya, tetap turuti sepanjang kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat, begitu. Kita lanjut. Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallahi. Allah Ta'ala sangat murka terhadap seseorang yang berbuat zalim kepada seseorang yang tidak mendapatkan penolong, yang tidak mempunyai penolong, atau mungkin boleh juga kita terjemahkan dengan yang tidak punya backingan selain Allah. Kalau ada backingan, ya ada yang backingin ibu-ibu. Aturan berat jadi ringan karena ada yang bantu. Ya, tidak kemudian semata-mata seperti itu, tapi diproses sehingga ketika temukanlah hal-hal yang bisa meringankan dia atau bahkan bisa membebaskan dia dari tuntutan yang diajukan kepadanya. Tapi orang yang tidak ada backingannya, tidak ada penolongnya, kecuali Allah saja, nggak ada lagi yang lain. Karena kelemahan, keterbatasan hubungan, kelemahan, keterbatasan ekonomi, kelemahan, keterbatasan sosial, kelemahan, keterbatasan dalam banyak hal, sehingga ya orang banyak yang mengabaikan dia. Lantas ada orang yang berbuat zalim kepada orang tersebut, maka Allah marahnya, bencinya, murkanya kepada orang yang berbuat zalim kepada orang semisal tadi, lebih dari marahnya kepada orang yang berbuat zalim yang punya backingan dari selain Allah. Nah ini ibu-ibu ya. Ya di kita tandanan hukum nih ada yang namanya pengacara. Dan ada pengacara yang keren gitu Bu. Dia komitmen betul dengan amanah keilmuan yang mereka punya, mereka pelajari, ya, siap membantu orang-orang lemah. Ya, siap membantu mengambil hak-haknya orang lemah yang telah dizalimi. Nah, itu keren pengacara gitu. Ya, ada juga yang harus diapakan? Harus diapakan? Harus dibayar gitu ya ibu-ibu ya. Dan namanya profesi ya wajar kalau mereka nerima bayaran, ya wajar kan begitu. Dan nanti ibu-ibu
dalam persoalan yang namanya pengacara ini juga itu diatur juga. Bahkan karena nanti dalam persidangan ada orang yang nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara di depan banyak orang, apalagi di depan orang yang memang berseragam. Mereka nggak bisa berbicara. Sehingga apa yang dikatakan sebagai stressing mereka iakan. Padahal boleh jadi mereka bukan yang melakukan. Seperti itu. Maka perlu adanya pengacara yang mendampingi dia, biasa berbicara, bahkan biasa berargumentasi, sehingga kemudian dia yang memang bukan pelaku bisa terbebaskan dari tuntutan hukum karena memang dia bukan pelaku gitu. Nah, jadi Allah sangat murka, keras marahnya terhadap orang yang berbuat zalim atau terhadap orang yang menzalimi orang yang dia tidak menjumpai, tidak mempunyai backingan, tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilang ketika dia dizalimi orang, dia cuma bisa berdoa saja. Cuma bisa mengangkatkan tangannya saja untuk minta kepada Allah. Nggak ada yang bisa dihubungi Pak Anu, nggak ada ibu-ibu ya. Dia cuma minta kepada Allah saja. Allah sangat marah kepada orang yang berbuat zalim terhadap orang yang seperti itu. Terus kalau orang yang banyak backingannya kita boleh berbuat zalim? Ya enggak dong. Kalau yang namanya kezaliman itu Allah sudah tegaskan dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku sudah mengharamkan berbuat zalim. Mengharaman itu kepada siapa? Kepada dirinya, kepada zatnya Allah. Aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Fala tazalamu. Oleh karena itu kalian jangan saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan zalim itu nggak mesti besar, Bu. Nggak mesti besar. Nggak mesti orang nggak apa-apa main tabok saja, nggak mesti gitu. Nggak apa-apa orang main pukul saja, nggak mesti begitu. Buang sampah bukan pada tempatnya. Zalim nggak? Nah, iya. Tempat sampah sudah disediakan. Ini bukan di tempatnya. Sehingga ketika sampahnya itu lama-lama membusuk, ibu-ibu, aromanya kemana-mana. Orang yang di sekitar dia terganggu dengan aroma busuk dari sampah yang sudah membusuk tadi. Mestinya kan mereka nyaman ketika bernapas, nggak ada aroma yang tidak sedap, gitu kan? Tapi karena ada aroma yang nggak sedap tadi, oleh karena sampah yang sudah membusuk, ibu-ibu, akhirnya tercium. Makannya jadi kurang berselera, tidurnya jadi kurang nyenyak, banyak gangguannya ibu-ibu. Dan dasar orang ada yang berani, rumahnya nggak mau kotor, rumahnya nggak mau berantakan, rumahnya nggak mau ada sampah, tapi dia buang sampah di rumahnya di depan rumah orang. Pernah jumpain yang kayak gitu nggak, Bu? Mudah-mudahan nggak pernah nih, karena ini malu-maluin umat Islam gitu. Kalau itu pelakunya orang Islam gitu ya, iya kan? Iya. Ya. Masih gelap, Bu, biasanya masih gelap bawanya. Ya, kantong kresek warna hitam penuh. Tar depan rumah orang. Ya Allah, rumahnya sendiri kepingin bersih, rumah orang disampahin. Masya Allah. Udah jelas-jelas dilarang buang sampah di tempat ini. 3 pekan ditengok menggunung, 3 pekan menggunung. Akhirnya yang bikin peringatan habis, Bu, kesabarannya. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah. Iya, Ibu, itu begitu kan? Itu beneran, Ibu, itu saya nggak mengada-ngada itu. Iya, karena jalan itu saya lewatin, jadi tulisannya saya baca. Ya, tapi bukan mau ngarah ke sini, bukan. Cuma sekarang udah dilepas karena orang-orangnya udah ngeri, Bu. Begitu syut, malaikat Israel datang, kelak cabut, mati. Doanya orang yang merasa terganggu dibuangin sampah bekarangannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya harap tidak membuang sampah di tempat ini, ya, tidak berbekas. Tidak berakhlak yang membuang sampah di tempat ini, tidak berpengaruh. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di sini. Ya, baik ibu-ibu, boleh nggak kalimat seperti itu? Ya, sebetulnya sih ajaran Islam itu utamanya, Bu, adalah rahmatan lil alamin, mendoakan. Tapi kalau sudah nggak bisa didoakan, disumpahi ya boleh lah. Biar orang ambil pelajaran gitu. Biar orang ambil pelajaran. Tapi yang berani
Tapi yang berani apa dia bilang? Nah, doanya nggak bakal diterima. Saya tahu orangnya, doanya nggak bakal diterima, dilempar juga ibu-ibu. Itu tuh kezaliman, ibu. Mohon maaf nih, ini juga sederhana, Bu. Zolim tuh nggak harus seperti tadi, ambil barang orang, ambil tanah orang, main pagar saja tanah orang. Nggak harus gitu. Kasih sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Zolim apa enggak itu? Halo, Bu. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Zolim enggak? Itu yang biasa ngelakuin siapa itu? Iya, kan bikin repot yang di belakangnya, Bu. Ini gimana sih, maji lagi, Bu. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri, atau sebaliknya. Mestinya kan kalau sennya ke kanan, pertanda akan kan gitu. Sen itu punya fungsi, bukan sekedar mainan iseng-iseng kan? Punya fungsi. Kalau nyalanya sebelah kiri berarti akan belok ke kan gitu. Sennya kiri, beloknya kanan. Ya bingung yang di belakang kan gitu. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kadang ya main potong saja, nggak ngasih lampu sen. Ibu-ibu zalim. Yang kayak gitu tuh zalim. Jadi zalim tuh nggak harus tanah orang 100 meter dikuasai. Lahan orang dikuasai. Enggak harus itu. Ya itu jelas kezaliman. Tapi contoh-contoh yang saya kemukakan tadi bagian daripada kezaliman. Parkir memakai badan jalan. Dan itu bukan tempat parkir, jalan umum, tapi kendaraan diparkirnya menggunakan badan jalan, bukan di tempat parkir. Sehingga orang lalu lalang terganggu. Terus nunggu gitu, Bu. Sana lewat dulu, udah selesai baru sini lewat. Memang ada tempat begitu, kemarin saya baru habis lewati. Tapi itu persoalannya memang jalannya kecil, hanya untuk satu mobil saja. Sehingga harus nunggu. Dan ada yang berinisiasi, Bu, biar nggak bentrok di tengah, karena nanti mundurnya masing-masing jauh. Ada yang jaga, mereka pakai handy talk. Halo, tahan sana ya. 1.000-2.000 orang ngasih. Kalau dari pagi sampai sore mungkin bisa jadi 2 juta dapat kali. Kalau tempatnya rame, Bu ya. Itu kebetulan rame. Saya kemarin kan hari Minggu kebetulan ke Kelapa Nunggal saya itu. Jadi lewat jalan itu tuh, Bu. Yang di stop dulu, kita sana dulu lewat. Nanti sana di stop, kita baru lewat. Ya, tapi ada anunya, ada minta jasa. Nggak minta sih sebetulnya, cuma kita ngerti lah isyaratnya. Ada ember yang digini-giniin, kan berarti apa tuh? Sama dengan kasihlah, kami kan udah bantu Anda sehingga Anda bisa melintas dengan nyaman. Ya 2.000-an, 1.000-an biasanya di mobil tuh suka ada aja, Bu ya gitu. Sekali lagi, Bu ya, kezaliman tidak melulu yang berdampak besar, yang berdampak kecil pun merugikan orang lain, itu kezaliman, dan itu perkara yang dilarang oleh Islam gitu. Kita lanjut. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban lin nasi fid dunya asyaddu azaban indallahi yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksaannya ya kepada manusia yang lain di dunia, kita bilang ibu-ibu, orang dihukum tidak setimpal dengan kesalahannya, maka dialah yang akan paling keras ya di antara manusia dari segi siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat. Tuh. Makanya tidak boleh main hakim sendiri. Bukan berarti tidak boleh main hakim sendiri, boleh dipahami. Kalau main hakim rame-rame boleh. Ya enggak, sendiri aja nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh itu main hakim sendiri. Yang main hakim rame-rame boleh kok. Enggak lah, main hakim sendiri aja nggak boleh, apalagi main hakim rame-rame. Kenapa? Karena orang ketika main hakim sendiri, Bu, hampir bisa dipastikan ada kezaliman. Ya, hampir dipastikan bisa ada kezaliman. Yang dicuri itu hanya singkong. Singkongnya hanya 1 kilo. Harganya 10.000. Tapi digerebek, dikeroyok sama masyarakat. Patah tangan, patah kaki. Ya, patah tangan, patah kaki. Kita bukan mentolerir pencurian, bukan.
pencurian itu, mencuri itu dosa, ada hukumannya. Bukan soal besar kecilnya barang, ya. Meskipun nanti kalau dalam Islam kan potong tangan Bu ya, itu ada batasan seberapa nilai yang dicuri. Ada batasannya Bu. Kalau cuma singkong 1 kilo nggak akan dilakukan had, dipotong tangan, enggak, ya. Kita bukan mentolerir pencurian. Sekecil apapun tetap kategorinya pencurian dan ada hukum yang harus dia pertanggungjawabkan. Tetapi kalau orang main hakim sendiri, apalagi main hakim rame-rame, akhirnya zalim. Yang dicuri singkong 1 kilo 10.000, ternyata juga itu untuk makan keluarganya yang lagi kelaparan, karena nggak punya beras untuk dimasak, nggak punya uang untuk beli beras, minta, malu, mau pinjam sudah banyak utangannya, dan belum dia bisa kembaliin. Keluarga banyak yang mampu, tapi keluarganya jauh-jauh, begitu ibu-ibu. Akhirnya dia terpaksa, karena ada di situ orang main hakim sendiri, patah tangan, patah kaki, dipukuli, digebuki oleh mereka, padahal yang curi cuma itu. Nah ini asadun nasi azaban lin nasi fid dunya, orang yang paling keras siksaannya terhadap orang lain ketika melakukan tindakan kesalahan di dunia, maka dia yang akan paling keras juga siksaannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Makanya sudah, kalau ada orang berbuat salah, ini jelas melanggar hukum, sudah ada pihak yang ngurusi soal itu, kita tinggal lapor saja. Lapor biar nanti petugas yang menangkap, yang memproses dan menetapkan hukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya dimanapun. Kalau sudah orang main hakim sendiri, apalagi main hakim rame-rame, fatal. Orang curi HP 200.000, HP-nya jadul, 200.000 dijual di konter, nggak mau, konter cuma tawar 75, ibu-ibu. Itu juga konter kasihan, sebab ini kok dijual lagi susah lakunya. Ternyata dia curi itu, diuber-suber sama massa, masuk ke selokan, gorong-gorong, disulut bensin dari sini, dituangin bensin, dibakar. Itu kan ada berita begitu dulu. Sadis nggak? Ibu juga mungkin pernah dengar berita orang bawa amplifier untuk sound system, Bu. Orang teriaki dia maling karena baru keluar dari tempat ibadah, padahal dia baru ambil servisan karena tanggung jawab terhadap kewajiban sholat yang 5 waktu. Dia mampir dulu waktu sholat, keluar panggul itu, orang salah paham, teriaki dia maling, dikeroyok. Tuh, ini jadi sadis bener orang ya. Saya nggak tahu juga penyebabnya apa gitu Bu ya. Orang makan singkong sekilo saja digebukin, patah tangannya. Amplifier orang boleh servis, disangka nyolong di musola, digebuki. Itu gimana coba, Masya Allah. Nah ini ibu-ibu, Nabi SAW sudah atur sedemikian rupa. Pokoknya kalau kita ikuti ajaran Nabi kita SAW, syariat Islam, dari hal-hal yang kecil saja dulu Bu. Berkeluarga, bermasyarakat, insya Allah nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Ya keluarga ibu-ibu udah tahu semua dah ilmunya rumah tangga. Malah saya kan kalah umur, kalah pengalaman loh. Ya kan gitu. Saya berumah tangga tuh baru berapa tahun aja. Bu-ibu udah puluhan tahun, cucunya saja udah jadi sarjana, bahkan cucunya udah nikah, udah punya anak. Apa namanya itu kalau anaknya cucu? Cicit ya. Kenapa bisa bertahan sedemikian lama berumah tangga? Karena tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Karena meminimalisasi kezoliman. Kan gitu, ya kan? Suaminya marah, istrinya baik-baikin. Suaminya jadi api, istrinya jadi air. Sebaliknya, istrinya yang lagi jadi api. Nggak tahu kemasukan setan mana. Pokoknya lagi jadi api itu, meledak-ledak. Suaminya jadi air, siramin istrinya. Bukan air beneran, bukan. Air beneran ditambah ngamuk lah. Ya kan gitu Bu ya. Istilahnya kan gitu Bu ya. Akhirnya selesai. Oh, diingat-ingat. Ulang tahun pernikahan emas juga udah lewat. Ulang tahun pernikahan emas berarti usia pernikahan berapa lama? 50 tahun. Wah, udah bukan emas lagi Bu. Berlian, udah lebih dari 50 tahun gitu Bu ya. Tuh, Masya Allah ya. Jadi dari sini kita bisa pahami ibu-ibu, kalau ada pelaku kejahatan ya ditangkap tentu boleh, tapi tidak boleh main hakim sendiri, tapi serahkan kepada pihak yang berwajib. Biar mereka yang urus, yang memang mereka ditugaskan untuk mengurus yang itu. Mereka digaji untuk mengurus itu. Kita lanjut, jam berapa sekarang?
Oh, masih jauh ya? Iya, saya cuma komentar itu aja. Siap Bu, kita lanjut. Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u summal amsalu fal amsalu. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ya ubtuliya ala qadri dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wama alaihi khati'atun. Rawahu al-Bukhariyu an Sa'idin. Tadi perawinya saya belum baca tadi Bu ya. Tadi yang pertama 167 perawinya Imam Ibnu Jarir dari Sa'ad, 68 riwayat Imam Bukhari, 169 Imam Ad-Dailami, 170 Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka-mereka ini pakar Bu di bidang hadis. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim lebih terkenal dibanding yang lainnya ya, karena memang kitab-kitab mereka yang diakui punya bobot kualitas yang lebih dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti kitab yang lain yang dikumpulkan disusun oleh para ahli hadis kemudian boleh diabaikan seenaknya, enggak begitu, bukan begitu juga Bu ya. Ahli hadis itu sangat banyak sekali. Di hadis yang ke-171 ibu-ibu, Nabi bersabda, asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling keras, paling hebat, paling dahsyat dari segi ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Tidak ada orang diuji, dicoba dalam kehidupan ini oleh Allah yang hebatnya ujian atau cobaan tadi seperti para nabi, apalagi melebihi. Ibu-ibu, kita beranggapan, berasumsi namanya para nabi itu orang soleh. Solehnya Sayyidus Sulaha atau Sayyidus Solihin. Penghulunya orang-orang soleh. Gak ada kesolehan orang menyamai kesolehan para nabi. Paling ibadah ya para nabi. Paling takwa ya para nabi. Paling benar ya para nabi. Asumsi kita, mereka semuanya meninggal dengan cara-cara yang tidak tragis. Tapi ternyata kan tidak. Nabi Zakaria meninggalnya dibunuh. Digergaji. Karena Nabi Zakaria itu ya, ketika dikepung oleh orang-orang yang akan membunuh beliau, Nabi Zakaria itu masuk ke dalam sebatang pohon. Gitu, masuk itu pohon itu membuka dirinya, ya Nabi Zakaria masuk, ya. Iblis kasih tahu, yang kalian cari sedang berada di dalam pohon ini. Mereka nggak percaya, Bu. Mana mungkin, kalau kalian nggak percaya, ya buktikan saja. Seandainya nanti kalian tidak dapati Zakaria di dalamnya, kepala saya gantinya. Gergaji, krek. Begitu sudah masuk ke kedalaman tertentu, Bu, sudah mulai kena kulitnya Nabi Zakaria, pembuluh darahnya sudah mulai robek, ngalir darah. Diteruskan. Nabi Yahya dibunuh. Tuh, ibu-ibu. Dan nabi yang bukan rasul banyak yang dibunuh. Ya, oleh umat mereka yang zolim tuh. Dan kita lihat, kita nggak tengok jauh-jauh dah, kita tengok Nabi kita, ibu-ibu yang saya hormati. Ketika beliau berdakwah, sedang sholat dilempari kotoran onta. Coba bayangkan, iya kan? Pernah dicekik oleh Abu Jahal, hampir tuh, ya luka lehernya Nabi. Oleh Abu Jahal. Abu Jahal tuh namanya cakep ibu, Umar bin Hisham. Cakep gak? Kan bedanya tipis sama Umar bin Khattab. Cuman binnya saja yang beda. Umar bin Khattab, doa Nabi Allah kabulkan, Umar bin Khattab lain masuk Islam. Umar bin Hisham yang tetap kafir, mati dalam kekafiran. Dan permusuhannya kepada Nabi luar biasa sekali. Cekik, sampai hampir luka. Kalau nggak ada pamannya Nabi SAW yang namanya Abbas. Dihajar itu dengan busur panah, jatuh. Kalau laki-laki bangun, hadapi saya. Pergi tuh Abu Jahal, takut dengan pamannya Nabi SAW. Sholat dilempari kotoran onta. Mana ada sih kita yang ibadah saya digituin nggak ya? Ya kalau negara pasti ngelindungin Bu ya. Jadi masalah kalau kita
diganggu oleh orang lain dalam kita saat kita ibadah, kita kan bisa perkarakan yang bersangkutan, atau sebaliknya mereka ibadah kita ganggu, kita bisa diperkarakan oleh mereka. Jadi di kultur yang kecil aja, di skup yang kecil. Malah semuanya support kok, ya kan? Kadang-kadang kita yang malas. Orang suami juga sholat tahajud gak sendiri, bangun jam 3, nggak bangun, suaranya dideketin ke kupingnya tuh istri. Bangun ya, bangun jam 3. Nggak bangun juga, jenggotnya dikenain kupingnya. Kan geli-geli dia, bangun kan gitu. Kan gitu, Pak. Yang malasnya ya kitanya. Para nabi lah orang-orang yang paling dahsyat ujiannya. Nabi kita tuh pernah lapar, Bu. Nggak ada yang dimakan. Kalau kita kan lapar dibuat. Kenapa sih makan cuma sehari? Ya masalahnya ini badannya udah 96 kilo. Kalau makan sehari 3 kali nanti 130. Gak bisa jalan saya. Makanya udah biar makannya sehari saja. Dan sedikit betul. Sedikit benar ini. Iya biar turun ini berat badan. Kan dibuat namanya laparnya lapar dibuat kan. Lagi apa namanya Bu? Nah, gitu ya. Lagi diet Bu ya. Kan gitu. Ini emang enggak ada yang dimakan. Pernah Nabi kan makannya pakai pucuk-pucuk daun yang masih muda Bu, yang nggak mabuk tepinya. Ketika di blokade nggak bisa masuk apa-apa ke sana. Ya mungkin bahasa sekarang sebut dengan istilah embargo gitu ya. Dia embargo nggak bisa masuk. Nah, ngerasain lapar, ikat perutnya Bu, diganjel dengan batu. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu malam saat Nabi lihat dari kejauhan, Nabi keluar dari rumah karena lapar Bu, nggak ada yang dimakan. Nabi keluar dari rumah, harapan beliau mau ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, siapa tahu di sana ada makanan. Dari kejauhan ini sudah ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar, mau kemana dia? Begitu sudah berkatan, saya Abu Bakar cerita, saya lapar ya Rasulullah. Sama, ayo kita ke rumah Umar. Datang ke rumah Umar berharap di rumah Sayyidina Umar bisa dijamu, dikasih makan. Dari kejauhan kelihatan Sayyidina Umar keluar dari rumahnya. Begitu dekat, saya lapar ya Rasulullah. Coba bayangkan ibu-ibu. Kita nggak pernah kan ngalamin gitu kan? Sesusah-susahnya kita hidup, barangkali di antara ibu ada yang punya pengalaman sesusah-susahnya hidup. Tapi nggak seperti susahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya di tikar yang dibuat dari daun kurma. Sehingga ketika bangun Bu, pipi beliau yang putih bersih, ya. Itu apa itu? Apa namanya? Apa nyeplak Bu. Tuh, di pipinya Nabi. Padahal kalau mau Nabi itu bukit-bukit, nawarin diri berubah jadi emas. Kalau Nabi mau, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dahsyatnya upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah tinggalkan Mekah menuju Madinah. Itu luar biasa. Tidak kurang dari 40 orang Ibu. Pemuda-pemuda pilihan, paling tangkas, paling cekatan, paling pandai memainkan senjata perang, senjata tajam. Dan mereka sudah di briefing. Setiap kalian wajib menancapkan senjata kalian di tubuhnya Muhammad. Gitu. Bayangkan coba, kalau 40 orang masing-masing menancapkan senjata tajamnya. Apa maksudnya? Agar nanti keluarga Nabi nggak bisa nuntut balas darah Nabi. Karena harus berhadapan dengan 40 kabilah. Ya tapi Allah punya mau kan lain lagi ibu-ibu, ya kan? Nabi mesti selamat. Dia di pasir saja ngantuk semua, tidur, pulas semua, keluar Nabi. Jalan hijrah, aman. Tuh, kan gitu Bu ya. Nah, habis para Nabi, summal amsal, kemudian orang yang semisal dengan Nabi. Nggak sama Bu, seperti Nabi, mirip-mirip. Dari segi keimanan, dari segi keyakinan, dari segi keteguhan beragama, mirip-mirip, nggak mungkin sama. Mereka, ini beratnya, ujiannya itu, balaknya itu, ya turun sedikit gridnya gitu. Summal amsalu, pal amsalu, summal amsalu, pal amsalu. Lantas orang-orang yang mirip-mirip dengan orang yang mirip dengan Nabi, yang punya kekuatan agamanya mantap, ibadahnya mantap, tapi tidak seperti generasi yang di atasnya. Lebih-lebih tidak mungkin sama dengan Nabi. Maka yubtalar rajulu, diberikan ujian seseorang itu ala hasabi dini, seukuran kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban
Maka jika pada agamanya itu kuat, kita bilang kualitas hebat Bu dalam beragama, istadda balauhu, maka balanya pun hebat. Jadi kalau orang mantap dalam beragama, kuat dalam berkeyakinan ibu-ibu, mantap dalam menjalankan ajaran agama, ujiannya nggak akan sama dengan yang nggak semantap dia. Oleh karena itu lanjutan hadis, wa in kana fi dinihi riqqatan, maka jikalau pada agamanya itu atau riqqatun ya, isim kana muakhar, maka jika ada pada agamanya itu tipis, lemah, ubutuliya ala qadri dini, ya diberikan ujiannya seukuran tipis dan lemah agamanya tadi, tidak akan sama yang kuat. Begitu. Maka muncullah pepatah bagus Bu, kita kenal pepatah tersebut ya. Semakin tinggi tiupan angin semakin kencang. Nah itu kira-kira. Tidak ingin kena ditiup angin ya sudah, nggak usah jadi pohon besar, pohon tinggi, cukup jadi rumput saja. Tapi dari rumput diinjak-injak nggak kira-kira? Nah, kan gitu Bu ya. Jadi orang beragama makin berkualitas beragamanya, makin kuat beragamanya, makin hebat ujiannya. Jadi kalau begitu ibu-ibu, sebenarnya orang tidak perlu merasa gundah, apalagi merana oleh karena ujian dalam beragama. Karena sebenarnya agama seseorang kuat atau tidaknya, tebal atau tipisnya, ya, berkualitas atau kurang kualitasnya, itu nanti bisa dilihat dengan sehebat apa ujian yang diberikan kepada dirinya. Makin hebat agamanya, makin hebat juga ujiannya. Makin tinggi pohon menjulang, makin dahsyat tiupan angin menerpa pohon tersebut. Nggak kepengen ditiup angin, ya udah berlindung aja di balik pohon. Cukup jadi rumput. Ya yang berlindung di balik pohon kan benalu Bu. Tapi mana enak jadi benalu, bener nggak? Iya, jadi benalu tuh udah ya ribetin orang aja kan gitu ya, bikin ribet orang. Nah kemudian Bu, ini ujung ini hadis malah lebih menggembirakan buat orang yang diuji oleh Allah. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'atun. Maka terus meneruslah ujian tersebut, bala tersebut terhadap seorang hamba, sampai Allah tinggalkan sang hamba tadi berjalan di atas permukaan bumi, padahal tidak ada lagi atas orang tersebut kesalahannya. Sampai clear kesalahannya, baru selesai ujiannya. Ibu-ibu. Jadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beragama, kita-kita ini ibu-ibu, ya, itu kali dikasih kesulitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Untuk menghapus dosa. Sehingga kemudian ketika sudah bersih dosanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keburukan dilakukan di masa hidupnya sudah dibalas dalam bentuk ujian-ujian dalam perjalanan hidup tadi. Kan bersih. Sementara yang bukan kita, ibu-ibu yang saya hormati, ya, itu justru diberikan kesenangan. Berbuat baik dibalas kesenangannya spontan di dunia, sehingga tidak ada lagi yang perlu dibalas di akhirat kelak. Karena kebaikannya semua sudah dibalas oleh Allah di dunia. Ibu-ibu yang saya hormati, saat itu baru diambil. Sudah tidak lagi tersisa yang harus dibalas dari kebaikan yang dilakukannya. Tinggal apa berarti sisanya? Yang tersisa tinggal apa berarti? Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu-ibu. Jadi pokoknya mukmin gak akan dibiarkan kecuali ketika mereka mengatakan kami beriman, maka mereka akan diuji. Bagaimana itu bahasa Qur'annya ya? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mereka mengatakan mereka itu beriman padahal mereka belum diuji? Jangan pernah punya perkiraan seperti itu. Siapapun yang mengklaim dirinya beriman, maka siap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang selalu nempel lekat kepada kita Bu ya perintah dan larangan itu. Ujian beragama. Orang punya harta, ujiannya wajib bayar apa? Bayar zakat. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya, tidak boleh beralasan apapun. Kalau sudah sampai nisab, sampai haul, wajib dia keluarkan. Dan agama minta cuma sedikit, 2,5%. Jadi kalau ada orang punya 1 miliar, ibu-ibu, 2,5% dari 1 miliar, berapa tuh? 25 juta. Iya tuh kan sedikit. 1 miliar itu siapa sih?
Sejuta kali berapa, Bu? Sejuta kali sejuta ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Hah? Sejuta-juta gitu. Sejuta. Sejuta kali sejuta gitu ya. Berarti nolnya banyak dong, Bu. 1 juta kali 1 juta. Kan berarti 1 kali 1 tinggal tambah jumlah nolnya kan kalau nggak salah ya, Bu ya. Sejuta itu nolnya berapa ya? 6 ya? Dikit ya, Bu ya. 6 tambah 6 12. Berarti di depannya angka 1, di belakangnya nolnya 12 ya, Bu ya. 12. Iya benar 12. Iya benar ya. Sejuta-juta tadi nyebutnya, Bu. Sejuta-juta ya. Masya Allah tuh. Ternyata dari segitu cuma 25 juta. 1 triliun, 2,5%-nya. 250. Itu kalau 1 triliun seapa-apa itu namanya. Iya. Dan nggak boleh, diam saja nggak boleh. Dan diam saja nggak boleh. Ini enak benar mereka dikasih uang zakat 250 juta. Enak benar ini mereka. Mereka itu miskin karena mereka malas. Nggak usah mereka dikasih, ngedidik mereka jadi malas. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, itu kewajiban dia untuk keluarkan zakatnya. Tidur, Bu, kita lagi lelah betul, penat betul. Merentek badannya, blek tidur. Tapi kalau sudah as-sholatu khairum minan naum, wajib bangun nggak? Wajib bangun doang terus udah bangun nih, tanggung masih itu. Enggak kan, Bu ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi alhamdulillah, Bu ya, saya lihat malah ibu-ibu lebih banyak ibadahnya nih daripada sebagian bapak-bapak gitu, Bu ya, kayaknya, Bu ya. Duhanya ibu-ibu istiqomah, witirnya istiqomah, tasbihnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, ngajinya juga banyak. Dalam sepekan beberapa kali. Sebagian bapak-bapak belum sanggup seperti itu, Bu. Sebagian bapak, saya nggak ngomong bapak-bapak, sebagian bapak-bapak duhanya Bu Ustazah, doanya malas, witirnya ketiduran, ibu-ibu. Tasbihnya apa lagi? Ya. Tasbih disebut sholat tasbih karena tasbihnya banyak. Masih ingat berapa kali tasbihnya ya? 4 kali 75 ya, Bu ya. 300 tasbih. Ya, baca Quran yang nggak kebagian melulu. Ini kadang-kadang bawa masalah juga nih. Kadang-kadang, Bu ya. Kadang-kadang bawa masalah. Ya, tapi ya saya kan kalau nggak punya ini, Bu Ustazah nginfoin besok kita ngaji, saya nggak ngerti juga kan, Bu. Ya ini alhamdulillah, tergantung yang make lah gitu. Manfaatnya banyak kita akui, tapi mudorotnya pun nggak kalah banyak. Itu harus kita akui, tinggal pandai-pandai kita memilah, kita memilih. Jadi ibu-ibu, di ujung hadis ke-171 itu enak sekali kalimatnya. Pama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Ujian itu akan terus datang silih berganti terhadap seorang hamba sampai kemudian Allah biarkan tuh hamba berjalan di atas permukaan bumi, sudah tidak lagi tersisa dalam dirinya kesalahan, semuanya sudah dihapus. Jadi nanti ibu-ibu memang ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan sodako, akan tetapi itu dosa dihapusnya dengan ujian dalam kehidupan. Gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira ini pagi hari ini, barangkali ada yang perlu diperjelas, saya persilakan, mungkin bisa saya bantu. Tanggal 28 Ibu ya. Ada yang perlu diperjelas, Bu? Silakan. Ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu kita sudahi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafkahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, sangat saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten religi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.